Udah nih. Oke, sekarang kita wawancara sama Rio Dumatubun. Juara 1 Suci 1X. Gimana Mas Rio? Dia pakai seragam kayak gitu kok manggilnya juga harus Mas. Jadi gini Pak Abdian. Ini seragam baru ya? Seragam baru Cing. Gue juga sengaja loh pakai ini loh. Kayak polisi libur ya? Iya. Satpam side job ya. Iya. Warna ini baru nih lo baru. Baru Cing, baru tanggal 3 Agustus kemarin launching nih. Semua Anjay. Satpam Bank jadi polisi. Enggak sih, seragamnya kayak mirip polisi, uniform yang baru. Tapi kan kalau gue lihat warnanya ini lebih tua deh daripada yang gue udah lihat di Kompas di mana gitu. Ini emang lebih tua, kayak lebih emang lebih di setting mirip polisi. Iya. Bedanya apa sih sama polisi? Kayaknya beda penjahit aja. Jahitnya Iya, aja. kalau dari jauh sama banget ya. Sama sih. Ya ini yang bikin suka orang bikin keder ya kan. Nah, lo sebagai bukan polisi. Sebagai satpam. Iya, tapi di seragamin kayak polisi. Rasanya gimana sih? Aneh lah Cing. Aneh nih gua pakai ini, pertama kali pakai ngaca. Kayak bukan gua dah gitu, ini jangan bukan gua gitu. Nggak, gua sih jiwanya nggak nerima, mendingan putih biru gua. Tapi teman-teman gua yang lain sih kayak, polisi nih kita sekarang. Ada kayak gitu. Kalau gua pribadi jiwanya sih nggak nerima. Iya. Masih putih biru jiwa gua tuh. Iya. Tapi emang lebih apa ya? Lebih sangar. Lebih sangar. Tapi di balik kata sangar ada culunnya juga kan, satpam gede banget. ada culunnya juga satpam. Kalau ini dicoret sangar beneran ya kan, dicopot sangar beneran. Iya. Tapi kan kalau dia di bank ya, satpam itu udah bukan cuma sekedar penjaga keamanan, udah customer service kalau menurut gue. Iya. Malah jadi ini nggak sih di bank nih orang jadi ngerasa diawasin. Kalau gue kan ke bank nih, begitu diterima sama satpam tuh gue ngerasa dilayanin, bukan diawasin gerak-geriknya sama satuan pengamanan. Kalau gini ada perbedaan nggak sih? Ada Cing perbedaannya. Paling kalau ada anak kecil, ada polisi gitu kok, kayak emaknya gitu. Kan kalau orang-orang yang dewasa gitu ya kayak awalnya gitu. Iya, Pak. Gitu, ada shocknya gitu. Kok enggak satpam pas baca udah diganti nih seragamnya gitu. Tapi kan jadi lo harus tetap berpandangan dulu sama orang. Iya. Oh gitu. Iya kan? Ada momen itunya. Ada. Awal-awalnya kan kalau memang masih biasa ya kita lewat aja Pak gitu. Ada momen itunya. Nah, kalau gue sih nggak akan santai udah satpam kita santai. Kita satpam gua santai. Iya. Sampai celana-celananya juga dikasih baru ya. Iya, baru Cing semua Cing. Sepatu, kaos kaki semua baru. Ini kalau dipecat pulang pakai sempak doang udah. Semuanya dikasih ya kan. Sampai priwit-priwitannya dikasih kan, semuanya dikasih. Rio Steven Dumatubun. Kalau satpam ada pangkatnya nggak? Hah? Pangkatnya ada nggak? Nggak ada pangkatnya satpam aja udah. Bukan. Ya kan polisi pangkatnya ada sersan, ada mayor. Nah, kalau itu paling satpam itu komandan. Di atas komandannya komandan udah. pangkatnya cuma 2 ya. Iya. Komandan sama bukan komandan. Udah itu doang. Iya. Tapi ada senioritas juga ada. Senioritas ada Cing. Pembagian satpam itu gimana sih? Secara senioritas juga akan ditempatkan di tempat yang basah misalnya. Ini kayak obrolan polisi ya. Iya. Ada tempat basah gitu. Iya. Enggak sih, beda senior mah jam tidurnya lebih banyak daripada junior udah gitu aja. karena istirahatnya lebih panjang gitu aja. Kalau gue sih ngerasa itu. Kalau dia nyamperin, bang, tar dulu anak baru, gue dulu istirahat lagi itu. Gitu-gitu ya. Ya kayak pergaulan aja ya. Iya, intimidatif lah gitu. Intimidatif. Iya. Ngerokok lah. Boleh nggak ngerokok dalam berseragam? Ya kalau polisi mungkin nggak, kalau satpam boleh. Menjaga marwah ini korps kan. Iya. Emang semuanya baru loh, dari Patu juga mencilak banget. Patu mencilak Cing, benar-benar asli Patu. Ada ini nggak sih pemeriksaan seragam kalau di satpam? Ada, jadi kan sabuk tuh harus mengkilat di beraso.
Terus sepatu harus mengkilat. Itu emang apa sih bagian dari periksa kerapian ya? Oh, kalau apel pagi-pagi. Nggak boleh berjenggot jambang. Ini makanya gue sengaja cukur nih biar kelihatannya, oh bener sapam dia gitu. Udah tadi brewok gue awalnya brewok nih. Nggak boleh. Kan selama ini pakai masker nggak ketahuan kan dia brewok atau enggak. Gara-gara pandemi jadi nggak pernah diperiksa di kumis sama jenggot. Iya. Enggak, kalau dalam keadaan normal emang nggak boleh pakai. Nggak boleh. Jadi udah benar-benar boleh kumis tapi rapih gitu. Oh. Nggak boleh. Supaya orang terlihat rapi, nyaman. Nyaman. Gitu. Iya. Kemarin tapi karena pakai masker lo tumbuhin jenggot juga. Iya, udah malas nyukur cing karena nggak diliatin juga kan. Iya benar. Iya. Langsung pakai masker mulu kan. Kaos kakinya emang abu-abu. Ini enggak. Bawa dari rumah makanya agak ngumpet-ngumpet gua. Iya, Kalau gini kayak Michael Jackson sih. Iya. Kenapa apa cing? Tapi kayak Michael Jackson nih, kaos kaki hitamnya ketinggalan tadi. Kaos kaki hitam ya. Iya, harusnya kaos kakinya hitam. Iya. Mana bawahnya lebar lagi itu. Iya. Terus nih kan. Iya. Polisi banget udah beneran. Iya. Oke. Rio, setelah juara 1 Suci, perubahan apa yang ada di hidup lo, Rio? Lo yang pertama seragam ganti. Gini lah, balik ke situ lagi. Lo mau nggak juara juga tetap ganti. Banyak berubah cing. Iya. Rumah tangga makin harmonis. Hanya Mas Ari. Iya. Nggak ada tuh ribut masalah duit, nggak ada. Udah nggak ada. Alhamdulillah, moga-moga seterusnya kayak gitu ya. Amin. Masih ada emang duit tadi ya? After hadiah kan ada kerjaan tuh ya kan. After juara ada kerjaan. Begitu uang hadiah habis kerjaan ada. Itu yang berubah banget. Sikap istri ke kita berubah, anak ke kita, orang tua gitu. Udah mulai ini nih. Apa? Ternyata lo ada ya gitu tuh kayak gitu tuh. Kayak selama ini kan ada tapi kayak nggak ada ya kan. Ini ada lo ternyata gitu. Ada yang bisa dibanggain dari lo nih gitu. Iya. Itu yang berubah banget sih. Iya. Lo berumah tangga berapa tahun? 10 tahun. Juara Suci udah berapa? Belum setahun kan? Belum. 6 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Berarti 10 tahun lo dianggap nggak ada. 4 bulan ini lo baru merasa. Ada. Kayak gua tuh kayak ada nih gue gitu. Kayak gimana ya? Kayak ini aja nih, kayak sini nih. Tiba-tiba baju udah rapi ya. Dulu mah nyetrika sendiri kan. Ada. Gitu. Makan, sarapan itu makan udah siap gitu. Dulu mah ganjel sama roti 2.000 gitu kan. Ya lo juga dulu nggak nyetor duit kan? Iya. Apa yang mau lo siapin sama bini lo? Gitu cing. Sebenarnya bukan berubah apa ya? Bukan berubah respon orang-orang itu. Cuma sekarang lo lebih tersedia sehingga buat mereka bisa ngelayanin lo juga. Iya, mungkin itu cing yang lebih benernya. Lebih bener kan. Dulu sih pengen nyiapin makanan tapi apaan yang gue mau siapin Rio? Gitu kan. Bisa berantem aja dulu gitu. Orang nasi kagak, ini kagak, apa boleh siapin. Sekarang udah ada. Ada cing, makanya yang lebih berasa banget di tempat kerja. Ya. Itu ada orang kalau mau masuk, kalau yang kenalin gue tuh, gue berasa kayak bukan sapam, kayak maling diperhatiin. Kan kita jaga kikuk ya kan ya. Tiba-tiba pulang minta foto, udah banyak banget tuh yang foto gitu. Ya, ada. Itu perasaan yang nggak bisa terbayar ya. Nggak bisa terbayar cing. Sampai ada gini dia nge-tag di Instagram gini, akhirnya ketemu komandanku juga. Aduh, apaan sih? Satpam juga. Satpam juga. Akhirnya ketemu komandanku juga. Iya. Tapi rasa-rasa itu bikin kita semangat ya. Semangat cing, akhirnya. Ya, lebih menghargai diri sendiri jadinya. Ternyata bisa segininya, orang ngeliat kita segininya gitu. Iya. Berasa banget tuh. Padahal kan secara ini lo nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Ya Rio dulu yang suka ngelawak juga, dari dulu suka ngelawak segala macam. Tapi begitu ada predikat juara Suci, semua perlakuan orang di luar lo tuh berubah juga. Berubah, alhamdulillah. Tapi banget. Ini nggak star syndrome nggak? Kayaknya... Kata orang-orang. Udah ada belum yang ngingetin? Biasanya sih teman dekat yang ngingetin ya. Enggak ya, karena ngelihat gue masih kayak gitu-gitu aja, jadi ya masih ya udah gitu aja. Karena mau berubah yang kayak gimana juga, kerja masih sama, kan? Karena belum boleh resign kan? Oh, belum boleh? Karena boleh, karena juga menghargai komandan gue juga, dia bilang nantilah sampai ada penggantinya, dia bilang gitu. Karena kan dia yang ngasih izin gue berbulan-bulan ikut Suci kan. Oke. Maksudnya pengganti lo di cabang itu. Oh, karena lo mengharumkan nama cabang ya?
Bukan cuma cabang, mengharumkan sama Mandiri kalau kata gua mah. Kalau kata gua ya, bank kan kayak institusi yang kaku kayaknya ya. Tapi ternyata ada orang-orang yang luas. Ada orang-orang yang luas. Dan itu bisa jadi jualan juga kan. Bisa. Buat banknya bahwa melayaninya enak gitu. Tapi memang lu pengen mundurin diri? Kepengen cing gua. Kayaknya udah gua mau fokus sama ini nih gitu. Sama yang ini nih. Kayak gua bangun YouTube segala macem bla bla bla. Kayaknya kan itu kan nggak bisa setengah-setengah cing. Takutnya kalau setengah-setengah apa yang gua pengenin sampai ada di titik ini malah berantakan semua yang gara-gara gua sejamnya dibatasin gara-gara gua masih kerja. Harus gitu. Kerja ya. Tapi lu tetap kerja atau tetap ada kerja. izin? Izin gua pasti. Dikasih izin-izinnya. Enak kan udah. Tapi ada perasaan nggak enak sama temen jaga, sama yang lain-lain gitu tuh. Kayaknya kok gue ngerti takutnya, Rio dispesialin segala macam gitu. Nah itu tuh yang gue hindarin kayak gitu tuh. Maksudnya. Nah itu udah ada omongan-omongan itu? Udah, gue udah ngomong ke... Bukan, kok orang lu udah denger sekitaran lo ngomong? Oh ada lah pasti. Udah kedenger, ya di depan masih enggak ya? Di depan langsung sih enggak mungkin. Di ini di belakang pasti ada yang omongan kayak gitu. Teman-teman yang lain gitu, takutnya aja. Iya. Dan kita juga nggak bisa nyalain mereka, memang kitanya diistimewakan. Iya sih, serba salah juga ya. Serba salah makanya. Iya. Komandan lo berarti tanggung jawabnya udah tenang aja. Karena nggak terlalu baik dia. Terlalu baik, menurut gue terlalu baik banget. Karena dia dukung gue tuh 1000% kayaknya dukung. Di karir stand up? Dari awal gue izin sama dia itu kan untuk ikut suci itu, sampai dia nggak tahu suci apa, sampai gue jelasin. Terus dia bilang, karena dia punya kayak dendam masa lalu gitu. Dia pernah punya komandan, dia jadi kuliah gitu, kayak waktunya dibatasin gitu. Lo pilih kuliah apa pilih kerja kayak gitu-gitu. Oh, dan dia nggak mau mengulangi itu. Ketika gua izin sama dia bilang, gue jelasin suci kayak gini kompetisi tuh. Dia cuma bilang, lu serius nggak? Kalau lu serius gue izinin sampai selesai kompetisinya. Tapi pesan gue cuma satu, serius dah kalau emang ini lu pikir lu ini cita-cita lu. Nah, kebayar kan tapi kebayar. Alhamdulillahnya kebayar gitu. Nah itu yang bikin dia kayak, oh ternyata nih orang serius gitu. Ngelihat gue tuh, oh bener serius, berarti omongan dia didengar. Nah itu yang bikin dia seneng aja ke gue gitu. Artinya tanggung jawab ke perusahaan dia yang tanggung jawab ya, atas ketidakhadiran lo, atas izin-izin lo gitu. Yang dia semua yang backup. Lo baik banget berarti ya. Makanya segitu nggak enak ya gue sama dia. Baik banget dia. Itu makanya gue dari sepanjang berapa komandan yang gue ngerasain supportnya paling besar dia tuh. Support untuk kayak gini-gini ya. Iya. Ini dari polisian juga atau enggak? Bukan, sipil. Memang satpam karir. Iya. Emang berkarir di satpam. Maksudnya mulai dari bawah gitu sampai akhirnya sampai. Emang berkarir di satpam dia. Udah memutuskan dirinya sampai mati di satpam. Di satpam ya. Mungkin itu juga yang membuat dia lebih bisa ngerasain apa yang dirasain anak-anak buahnya. Kadang-kadang kan ada yang tiba-tiba nongol jadi komandan. Iya, mungkin. Iya, yang nggak tahu apa ya namanya ya. Kehidupan atau kesehariannya gitu. Cabang juga nggak pindah? Cabang nggak pindah gue, masih. Nah si kepala cabang gue itu juga, si Burini itu termasuk orang yang sama kayak komandan gue gitu. Cuma kalau dia tuh selalu kayak ngingetin gitu, kayak dia tuh kan orang Jawa ya, jadi kayak, ya kamu kalau mau cari rezeki ya kayak maksudnya prinsip orang Jawa, biar sedikit yang penting kepegang gitu. Jangan kamu ngeliat yang gede, kamu tinggal yang kecil, ntar kamu berantakan gara-gara kepikiran yang besar, ngarepin gitu. Yang gede. Jadi kalau masih bisa kerja sambil ini ya nggak apa-apa, monggo aja. Yang penting nanti ada penggantinya gitu, kayak gitu-gitulah. Supportnya segitu gedenya juga. Jadi pas gue tuh emang kebetulan pas ikut cuci tuh kebetulan dapat orang yang support semua ya? Support semua. Dari komandan satpam lo, kepala cabangnya juga. Kepala cabangnya, jurinya juga. Ya. Sama temen jaganya si Liong itu support banget ya. Iya. Tapi memang ekonomi berubah banget. Berubah cing, alhamdulillah ekonomi berubah, utang-utang lunas. Lunas utang-utang beres. Beres sudah semua nih. Udah beres cing. Pantesan bini lo tenang. Tenang cing udah. Kayak apa ya? Jadi kayak gitu kayak. Udara tuh masuknya lancar gitu, lihat keluar kan. Istilahnya kalau Covid tuh saturasi udah naik. Iya. Kalau dulu kan nyender gini, besok bayar yang mana ya kalau sekarang?
Beli apa ya gitu. Ya, ada. Alhamdulillah itu. Ada gitu. Ada itu tuh. Iya. Bob gimana Bob? Anak lu? Itu dia yang bangganya kelewatan kayak dia. Kemarin ada momen dia jadi waktu belum pindah kontrakan, jadi kan sekarang udah pindah gua. Anjay, kontrakannya juga sampai pindah. Pindah anjing, alhamdulillah. Ada garasinya sekarang kontrakannya. Karena ada mobilnya kan. Ada garasi, ada garasi kontrakannya. Iya. Siapa punya garasi sekarang jarang kayak gitu. Yang ngontrak gitu. Iya, benar. Ada momen di mana waktu kontrakan lama tuh kan, sebelah itu kan rumah anak polisi. Oke. Jadi debat gitu anak kecil sama anak kecil. Jadi gue tuh denger juga dari dalam, kesalahan terbesar gue adalah tuh bawa papan yang gede tuh yang 50 juta dari Kompas itu. Iya. Kan digeletakin di atas lemari, deket lemari TV kan. Iya. Jadi kalau dari luar orang lihat tuh ada duit 50 juta tuh. Iya. Itu ceng-cengan sama anak polisi. Bapak lu punya nggak duit 50 juta? Anak polisi digituin. Bapak gua lu ada duit 50 juta, lu nggak tahu dipotong Kompas ya. Buat ajak mobil. Iya. Jadi segitunya udah berubah semua ya. Iya. Mobil apa sih dapatnya? Wuling Convero. Masih ada? Masih. Itu mau dijual. Biasanya kan ada yang jual, ada yang dijaga itu karena bukan sekedar alat transportasi, cuman itu kebanggaan. Ngelihat mobil itu bikin kita jadi pengen tetap jaga kualitas katanya. Ada beberapa orang yang dapat hadiah dan nggak mau dijual gitu. Iya. Iya. Kalau lo sih kalau cocok harganya jual. Jual lah. Karena di mata Bu Sari yang penting uang apaan itu kendaraan. Ada mobil yang ada bensinnya percuma ya. Iya. Lindingin aja udah. Iya. Nah sekarang lo ngapain aja kan off air nggak ada sama sekali ya. Off air, acara bener-bener off air. Ada cing, Zoom gitu. Iya. Kalau gitu udah ramai juga. Ada cing beberapa, sebulan tuh 1 atau 2 masih ada gitu, alhamdulillah. Ya dengan status juara suci mah 1-2 kali udah bisa bikin Sari nyiapin sarapan tiap pagi ya. Aduh, Sari. Ya. Tapi kalau menurut gue itu bukan matre, Sari bukan matre, dia realistis. Realistis emang. Sebenarnya dia bisa melakukan yang maksimal asal fasilitasnya ada. Iya benar. Dan lo ngerasain sekarang? Ngerasain banget. Ya. Ngerasain kayak punya istri nih. Kacau dah, iya. YouTube udah bikin juga? Ada cing, di jalan cing, YouTube cing, baru 60 kasih subscribernya. Asik, goblok masa 60. Rio Duma Tubun channelnya. Namanya Rio Duma Tubun. Lo bikin nama siapa? Bikin sendiri bantuin anak-anak. Jadi kayak ada beberapa konten yang gitu-gitulah, ada. Jadi kontennya tuh ada 4 cing setelah di YouTube gua tuh. Pertama ngobrol aman, ngobrol bareng keamanan. Jadi mau siapa, mau polisi gitu. Itu keren dong, ya, keren dong. Iya. Karena gue udah tag sama sapamnya Radit gitu-gitu. Iya. Terus yang kedua tuh tembak-menembak. Pokoknya ornamen keamanan lah. Iya. Tembak-menembak tuh ngapain? Jadi ini cerita cinta komik-komik tuh. Oke. Ya. Tembak-menembak cewek atau ditembak cewek gitu-gitu. Terus yang ketiga tuh social eksperimen, nah itu yang akan jalan kalau entar alatnya udah ada. Jadi gue tuh kepengen banget ngelamar kerja di rumah-rumah orang, misalnya di rumah Cing Abdul ngelamar jadi satpam gitu. Nanti baru kayak masuknya tuh ke review rumah atau apa gitu-gitu. Oke. Iya kan? Iya. Tapi terserah ownernya, misalkan gue disiksa suruh lari komplek Palapa, ya nggak apa-apa gitu ya kan, gue jalanin itu. Buat lucu-lucuan ya kan. kocak-kocak ya. Iya. Yang keempat tuh itu masih sosial eksperimen juga. Gue akan berdiri di satu keramaian. Gue mau buktiin beat gue kalau orang lihat sapam ada yang nanya atau enggak gitu. Iya, kocak juga tuh ya, lo diri jadi aja gitu. Gue diri aja kalau. Tapi kamera dari jauh ya? Dari jauh gitu. Iya. Kalau ada yang nanya berarti beat itu berhasil gitu. Gak bohong-bohong gue bikin beat itu gitu. Emang ngeliat satpam tuh hasrat nanya muncul ya? Tadinya agak kepikiran, jadi pengen nanya aja ya. Tapi udah jalan berapa lama ini? YouTube. Kalau videonya udah ada 14 cing yang gua rekam, tapi obrolan semua. Kalau social eksperimen belum karena nungguin alat kan. Nunggu duit ada alat, beli alat. Itu tinggal upload aja sih sekarang cing. Ini kami sudah mulai upload yang pertama. Kemarin kan upload kalau gua ada ngomong kalau gua ada di YouTube, pengumuman gitu. Terus ini udah jalan karena setiap Senin Kamis ada postingan. Udah postingan. Udah postingan. Ya, yang pertama hari?
Kamis besok. Kamis besok. Kamis Itu besok. pertama Obrolan aman. itu sama siapa? Cang Surya. Sapam Setet ya kan. Konten pertama langsung sama Sapam Setet. Iya. Bisa lihat di Rio Dumatubun ya. Nah, subscribe juga lah boleh. Subscribe dan Sherlock. Iya. Kalau lo harus menjalani fungsi ini ganda nih, dua-duanya lo jalanin. Gimana nih? Ya itu Kalau si kemana lo namanya siapa? Pak Arianto. Pak Arianto, udahlah lo pokoknya di sini aja dah. Dengan lo mau jaga seminggu sekali kayak ini kali, yang penting lo di sini aja. Bingung juga sih. Tapi kalau kan kita nggak tahu ya kerjaan kayak yang sekarang ini nih dapatnya apa nggak tahu ya kan. Tapi kalau dapatnya kayak series yang panjang gitu atau sinetron atau apa, ya udah mau nggak mau lah cing, itu mah harus udah maafin kan gitu paling. Cuman gue tuh selalu bilang kayak gini ke komandan gue. Jadi gue nggak mau ilmu gue juga mati. Jadi kalau ada sapam-sapam yang mau jadi stand up komedian kayak gue, nah gue tuh selalu membuka hati untuk bikin kelas gitu. Apa ilmu yang gue dapet, ayolah kalau yang pada mau belajar gue sepenuh hati ngajarnya gitu juga. Karena kayak Cang Surya contohnya, itu kan dia kan hidup matinya komedi terus itu kayaknya, ya kan. Cuman garisnya aja yang belum ketemu ya kan. Cuman nggak jadi duit aja ya. Belum jadi duit aja, iya. Kayak gitu-gitu tuh gue selalu ikhlas gitu. Ayo rumah atau gimana atau di tempat mana gitu selalu gue samperin, nggak pernah enggak gitu. Mau itu by WhatsApp atau kayak gimana gitu, gue selalu ada gitu buat mereka gitu yang kayak gitu. Karena kan memang pengalaman kayak gue di Pisangan ya, kayaknya banyak banget yang jadi satpam gitu teman-teman gue gitu. Dan pulang kerja nongkrong, begadang segala macam itu ceritanya pasti lucu-lucu ya. Lucu-lucu banget emang gitu. Cuman bedanya dia nggak bisa bikin itu jadi duit kayak kita. Nggak bisa dikemas jadi duit. Ngomongnya lucu, celetukannya juga ngenge. Ini gimana lo jadi satpam ya gitu ya. Kalau bisa lucu kayak begini. Iya. Nah, kalau yang lo rasain perubahan di mental lo ada gak yang berubah? Secara mental. Secara mental. Lebih ini lebih karena banyak belajar di Suci ya, dari omongan juri juga dapat. Jadi kalau manggung itu udah, gua udah tahu nih, gua harus kayak gimana gitu. Kalau dulu kan masih ngeraba kan gitu, bingung nih gua harus kayak gimana. Kalau sekarang tuh manggung lebih, kalau orangnya ini kayaknya harus kayak gini dah. Orangnya ini penontonnya ini harus kayak gini dah. Lebih gitu. cepat baca situasi. Lebih cepat baca situasi. Kalau dulu kan lo awal-awal ya lo habek kayak ajar aja udah yang ada di kepala gue lempar gitu. Sekarang nggak lebih ke strateginya ada gitu. Iya benar. Lo sekarang ngobrolnya udah beda jauh sama yang kemarin, Rio. Asik. Beneran tanya si pemirsa deh, jauh. Tata bahasanya tuh lebih komandan lah sekarang. Efek seragam kayaknya. Efek seragam, iya. Ini udah 4 bulan ya si Suci? 4 bulanan sih ya. 4 bulanan lalu, uang hadiah habis mungkin, tapi dapat dari kerjaan yang lain. Itu lo lebih banyak kerjaan yang stand up atau yang konten-konten digital? Stand up sih, masih stand up semua. Stand up ya malah. Karena stand up semua. Gua terakhir, tapi ya gitu, jobnya kadang-kadang lucu-lucu, Cing. Apa? Kemarin tuh gua suruh stand up di Angkasa Pura. Terus tapi harus jam 9 pagi harus pakai seragam sapam di Angkasa Pura. Saji gue pakai seragam sapam Angkasa Pura. Terus lo ngapain? Ya nggak tahu, orang pagi-pagi nama gue jadi Mulyadi. Jadi sudah pakai seragam sapam sana. Permintaannya udah aneh-aneh, stand up-nya juga. Udah makanya aneh-aneh banget. Itu gimmick yang dulu anak-anak stand up gedek loh. Gue nggak mau digini-giniin, gue mau stand up aja gitu. Iya. Tapi lo udah terbuka sama hal itu ya sekarang. Kalau gue ya udahlah nggak apa-apa gitu. Karena orang taunya gue kayak gitu ya kan. Iya. Ya udah mau. Kadang-kadang kan kayak yang megang gue sekarang ada orang Kompas sama si Rizal tuh. Jadi paling gitu doang. Rizal Gondrong. Rizal gede. Rijalnya Haha. Iya. Nah itu. Jadi ya udah. Mau nggak yuk? Ya, kata gue ya udah nggak apa-apa gitu. Orang duitnya juga lumayan. Udah jalanin aja gitu. Yang penting selama lo stand up lo nggak diganggu. 10 menit ya lo stand up beneran. Stand up beneran gitu. Tapi memang
gua rasa ya dengan gua pakai seragam dia, jadi ngebantu untuk lebih lucu sebetulnya. Benar. Karena satu yang nonton kaget tiba-tiba kok ada karyawan gua ternyata bukan gitu. Iya, gimana kayak gitu sih yang dialamin sih. Apa aja sekarang di Babat ya? Apa aja. Karena nggak tahu arahnya mau kemana kan. Iya, belum tahu arahnya Jadi, mau kemana. ngebaca YouTube gue bikin, apapun komedi-komedi pendek Instagram gue bikin, apa aja. Semua yang berhubungan orang kasih masukan gue bikin aja dulu, nanti arahnya mau kemana, tinggal lihat mana yang lebih kuat gitu. Kayak web series sinetron gitu belum ada tawaran? Belum, Cin. Terakhir nggak jadi tuh dulu. Apa web TV apa itu. Belum nggak jadi itu. Tapi udah ada tawaran tuh jadi satpam? Belum, nggak tahu, itunya belum ada. Oke. Waktu itu hanya ngomong 10 episode, tiba-tiba nggak ada kabar lagi gitu ya. Iya. Soal Bulu Diksi gimana? Masih jalan, alhamdulillah. Masih jalan? Podcast, kontennya juga masih jalan? Nah, baru kemarin syuting 3 episode. Anak-anak gimana ininya? Apanya? Responnya lo jadi juara? Ya seneng, akhirnya di Sohibul Diksi ada nih juara-juara nih kan. Tadinya kan orang-orang seanta beranta nih ada, ternyata ngisi 1 juara gitu. Iya. Tapi emang di Sohibul banyak juga kayak Putra nih lagi Firman kompetisi kan. Iya. 3 besar kan dia nih ya. Iya. Kalau dia juara berarti ada dudukannya, ada juaranya juga gitu. Kayaknya satu-satu akan konsen sama karirnya masing-masing deh. Kalau Sohibul kan tempat ngumpulnya doang gitu. Kicuy konsen dengan asinannya. Asinan, Gincuy. Asinannya juga tambah rame kayaknya. Tambah rame, Cing. Karena masuk di No Debat Ceng Abdil kan? Iya, ada beberapa yang di ini jadi rame kayaknya dia. Emang enak sih. Enak. Iya. Di Sohibul Diksi itu kalau menurut gue perkumpulan yang membuat lo itu punya modal gede buat membuka pertunjukan stand up. Iya. Lo di beberapa penampilan terakhir lo pakai 2 kata lucu untuk bikin. Iya, untuk bikin jokes di awal. Iya. Dan banyak yang kena. Banyak yang kena sehingga kesananya lo lebih tenang. Lebih tenang. Iya. Salah satu Sapa Pembugar tuh dari Putra tuh. Iya. Itu hamin berapa menit mau manggung. Iya. Telepon-teleponan apa yang kayaknya harus ngebuka pakai ini nih. Baru ketemu Sapa Pembugar begitu, kena nih udah. Kesananya aman nih kayaknya gitu. Iya. Yang kemarin lo gunain 2 kata lucu tanpa konteks. Kadang-kadang kita yang hobi 2 kata lucu memang enak gitu ya. Cuman orang yang baru dengar tanpa konteks ngaco gitu. Iya. Kalau nggak lucu-lucu banget, apaan sih nih gitu. Iya. Kayak orang gila gitu kan. Kalau orang yang nggak demen sama model 2 kata lucu ya gitu. Apaan sih gitu, nggak ada konteksnya. Tapi begitu 2 kata lucu itu dikasih konteks, kuat dudukannya. Iya. Kalau nggak lucu-lucu banget emang susah itu 2 kata lucu. Tapi Kicuy dapat aja ya. No, tuh kayaknya dia emang jokernya udah dia hebat ya. Dia Putra tuh sama Ripai udah. Ya Ripai ulang tahun Teletubbies apaan? Teletubbies beranak juga kagak. Iya. Kagak ulang tahun. Tapi kan orang dengarnya langsung ketawa kan. Iya. Teletubbies ulang tahun walaupun bingung di awal gitu. Mana si Kicuy bikin yang konten yang itu lucu banget ya? Iya. Yang orang-orang negro aduh. Iya, di dubbing. Iya. Dibilang dia nginep di rumahnya Rafathar. Minjem duit buat beli daster Sarwenda. Apaan daster Sarwenda? Masa daster Sarwenda? Mau ngapain? Itu kemarin bibirnya pecah, katanya kena benang gelasan. yang terakhir ini kecakar kiper. Kan kiper pakai sarung tangan. Nggak mungkin bisa nyakar dong gitu. Iya. Lucu banget emang gitu itu. Iya. Stand up Jakbar masih main ke situ loh. Oh, masih tiap hari Cing hampir. Malah di situ tiap hari. Kumpul sama anak tuh hampir seminggu 2-3 kali pasti. Karena kan nulis nih tetap aja. Lo masih nulis? Masih Cing sekarang. Nulis terus, masih nulis gua tiap hari. Masih nulis jokes gua tiap hari. Dan lo cobanya di mana nih? Gak ada open mic segala macam. Nah itu Cing kelebihannya waktu dari Suci itu, jadi punya tolak ukur sendiri tuh, karena Suci juga kan di gua kan nggak bisa nyoba juga. Open mic ya. Iya. Itu tuh yang keberuntungan Suci 1X ya. Jadi ketika kita bikin jokes, yakin lucu enggaknya tuh udah ada di kita nih, ada sense sendiri. Oh ini mah udah pasti lucu dah gitu. Dan ketika dapet job lempar beneran lucu gitu. Jarang miss lah maksudnya. Itu tuh alhamdulillah. Keasa di Suci 1X. Keasa di Suci 1X. Karena keterbatasan akhirnya bikin kemampuan kita jadi nambah ya. Kalau dulu perlu validasi orang dengan open mic, sekarang lo
seleksi sendiri juga udah, Iya. kayaknya ini bakal diterima dah gitu. Paling nyoba-nyobanya ke anak-anak gitu ya kan. Kita ngobrol gitu, kadang kita selipin tuh kalau di obrolan. Kan anak-anak suka sebel, kombut mulu sih yuk tiap malam gitu. Ada, ini ngobrol nggak bisa biasa aja, apa materi mulu gitu. Kadang-kadang digituin gue juga. Mungkin dia nggak ada job jadi begitu. Ini ya udahlah. Iya. Paling itu doang, quote-nya tuh berhasil gitu-gitu. Kan gue lagi nyusun itu kan, buat insecurity itu kan, spesial itu. Nah, jadi hampir tiap hari nulis lah, minimal premis lah gitu. Lo di Comika? Ya, yang nanti bakal itu kan Insecurity itu? Incomika, karena waktu itu kan hadiah dari Mas Panji kan itu. Bakal dibikinin spesialnya. Secara manajemen lo nggak gabung di mana-mana? Belum, Cing, masih kosong. Nah, terakhir ya baru masih Kompas doang setahun kan. Oh, setahun ini masih Kompas ya? Iya, tapi kan non eksklusif. Jadi ya artinya? Boleh punya manajemen lain gitu. Tapi harus ngelapor ke sana? Iya, lapor aja. Cuman kalau harga mintanya disamain gitu aja sih. Oh, antara Kompas sudah punya standar sendiri. Ya. Kalau lo diurusin sama yang lain ya segitu juga. Iya, kalau lo mau lebih, misalnya, tapi ya itu asal Kompas minta, tetap harganya segitu yang Kompas kasih. Tapi kalau kita mau dijual sama manajemen yang baru lebih tinggi ya terserah. Gitu. Oh, oke. Kalau pokoknya dari Kompas udah ada standarnya segini. Nah di Kompas ada acara nggak? Dapat acara nggak? Program sih enggak, tapi kalau manggung-manggung stand up lumayan sering. Iya. Ngisi-ngisi acara terakhir itu kemarin tuh acara kemerdekaan yang buat 17-an. Sama Uncut tuh yang lagi ada kan. Itu lagi jalan sih, Cing. Cuman bukan program rutin gitu. Iya. Kalau yang itu COD masih ada nggak sih? COD lagi libur sih anjing itu semenjak PPKM. Tapi lo ada di situ? Di COD enggak bintang tamu doang. Iya, bintang tamu. Ada baru sekali. Acara komedinya apa aja sih masih di Kompas? COD, Uncut, terus Yang Comedy Lab, tapi Comedy Lab Comedy Lab lagi nggak jalan kayaknya kan. udah nggak ada juga ya? Iya. Tapi paling nggak di TV jaga eksistensi lo masih ada di Kompas ya? Masih. TV lain belum? Belum sampai sekarang sih, sampai saat ini belum ada di TV lain, belum ada panggilan apa-apa belum. Boleh nggak tapi sama Kompas? Karena eksklusif nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Karena dulu ada yang nggak boleh ya? Mungkin kontraknya eksklusif kali, jadi dapat bulanan dari Kompas kan kalau eksklusif kan. Oh gitu. Jadi nggak ada panggung dapat gaji. Dapat gaji. Iya. Sekarang rumah pindah kemana? Yang udah ada garasinya. Jadi enggak. Satpam punya garasi ya? Jadi enggak, Cing. Jadi itu rumahnya sih nggak bagus, rumah tua gitu. Cuman gede gitu. Tuh lantainya juga belum marmer, masih ubin biasa. Cuman gue pikir kapan lagi yang kata gue kesini bilang anak gue pengen punya kamar kan. Kejadian di kontrakan itu punya kamar sendiri sekarang. Kalau kemarin banting pintu sendiri. Terjadi semua, Cing, omongan semua terjadi, Cing. Alhamdulillah tuh. Terjadi gitu walaupun itu masih ngontrak gitu ya. Iya. Nah, yang lucunya itu sekarang masuk di komplek Abri. Jadi siapa menjaga Abri, gue doang nih sekarang. Karena kan dimana di komplek Abri. Atau dijaga Abri. Iya. Itu kalau marah bisa bantung pintu sendiri mah kocak itu. Iya udah. Karena kalau masih jadi satu kamarnya, banting pintu ya ketutup kita lagi di sini. Man berisik doang, nggak ada efek kejutnya itu. Iya. Rumah tua gede mancing rumahnya, alhamdulillah gitu. 120 meteran gede lah untuk anak dua kan gitu. Jadi ya walaupun nantinya ubin biasa gitu, udah nggak apa-apa. Tapi ada garasinya gitu-gitu. Ini kayak kalau orang main tuh beneran rumah gitu kayaknya. Ada kembang-kembang kadang-kadang, ada kayak gimana? Bisa ada. Satpam kayak ada kembang-kembangan rumahnya depannya. Ada tanaman ya. Ada tanaman. Yang buat disiram. Iya. Kalau yang dulu kan kaenpel kan nyantol di pagar-pagar kan. Sekarang enggak gajing ya tanaman sekarang. Udah berubah banget dah. Iya, buat Instagram juga enak ya. Iya. Buat feed, buat story. Pulang dulu nih gitu, masih pantas gitu. Kalau dulu kan kaenpel nyantol, pelan, sapu, berantakan banget. Sekarang yang udah agak rapihan dah rumahannya. Iya. Nah, lo sama bini lo tuh ada rencana-rencana nggak? Apa ya? Ya ngobrol berdua nih, keadaan sudah seperti ini. Kalau gua kan lumayan sering tuh ngomong berdua bini. Ya sama sih juga. Menghayal-hayal aja, pengen begini, pengen begitu gitu. Iya. Sering sih, Cing, itu menghayal kayak gitu ya. Apalagi setelah ada kesempatan dapat kayak kesempatan kayak gitu. Ya itu
dia pengen banget punya rumah gitu. Ih, kapannya bisa punya rumah sendiri, seru kayak gini-gini. Gue bilang, ya udah tunggu aja lah, kalau rezekinya juga nggak kemana kan. Benar. Karena kemarin-kemarin kan dia nggak sabar aja gitu, karena marah-marah tuh kan nggak sabar karena ngelihat gue pulang malam nggak apa sih, nggak jelas stand up. Sekarang itu udah jauh semua pemikiran dia tuh, udah itu kayaknya dibuang deh pemikiran itu. Jadi kalau gue sampai kadang-kadang kok gue nggak di WhatsApp ya udah jam segini gitu, sampai ini kayak di los-losin aja nih kayaknya gue gitu. Ini karena sering ngobrolnya gitu, kayaknya punya rumah seru gitu-gitu sih, Cing. Ngobrol lebih sering berhayal yang kayak gitu-gitu. Kayaknya mulainya harus berhayal dulu kali, Cing. Iya. Hah? Benar nggak sih? Supaya kita semangat. Iya. Ada sesuatu yang hayalan juga nggak harus kita omongin. Hayalan yang ada di kita yang bakal kita capai gitu, target yang kita capai. Semuluk-muluknya gue berhayal tuh semuluk-muluk gue gitu di pikiran gue gitu. Dan gue coba jalan ke sana ya step by step. Lu juga belum, gue rasa nggak pernah nyangka lo ada di kondisi yang seperti ini. Agak nyangka sama sekali sih. Kalau kita pikirin nih pada saat dulu kita bobrok ya, kayaknya untuk ada di step yang sekarang nih nggak mungkin dah. Kayaknya jalannya tuh kayaknya gimana ya supaya kita ada di sana ya? Iya benar Cing. Bingung. Tapi tuh gue ngerasanya gini, Cing, waktu kalau di stand up ya, banyak omongan gue yang tiba-tiba jadi kenyataan gitu. Iya. Banyak banget gitu, nggak tahu ya, ini mungkin rezeki buat gue gitu. Dulu gue tuh nonton Adriano Colby ya, di Kuningan sama si Sari juga di Usman Ismail. Terus gue nyeletuk, kayaknya kalau manggung sama dia keren kali ya. Kejadian tuh gue sepanggung sama dia jadi opener di ATDYP di Bandung. Di Bandung ya. Karena kebayar. Ini 2015 Street Comedy 5. Gue beli CD-nya Panji, foto sama Panji, CD gue kasih bokap. Bokap bilang, kalau konsisten bisa sepanggung sama nih orang. Opener Panji nih, dan kadang-kadang gue mikirnya juga agak aneh gitu. Awal-awal kali gue stand up foto masih di open mic Jakbar tuh gue foto pertama kali sama Rigen. Sama Rigen foto. Gue ngeliat Rigen, kerennya Rigennya. Kapan gitu bisa selevel sama Rigen secara prestasi gitu. Sekarang gue di Jakbar yang juara 1 gue sama Rigen. Suci. Kadang-kadang gitu tuh kayak kejadian nyata ada mulu gitu, kebayar gitu. Yang saat kita bayangin kita belum tahu. Nggak mungkin kayaknya. Jalannya lewat mana supaya gue kayak dia gitu ya. Jalan lewat mana nggak tahu gue juga kadang-kadang tuh. Itu tuh kayak kok bisa ya? Gue sampai kadang-kadang kalau malam-malam tuh tidur kok bisa ya gue di sini gitu masih ngomong sama diri sendiri, kok bisa ya di sini. Bahkan si Sari aja istri gue tuh, dia adalah orang yang pertama kali nggak percaya stand up, nggak percaya kalau gue bisa di kompetisi panjang. Begitu gue juara 1, dia tuh sampai tiap hari beberapa abis juara itu tiap hari ngomongin itu. Kok lo bisa ya gitu mulu. Tiap hari tuh pasti itu mulu. Kok lo bisa ya? Gue yang ditanya juga, gue juga nggak tahu kok gue bisa ya gitu. Nah itu mulu, Jing. Gue kadang-kadang mikir, emang udahlah kali jalan Tuhan juga kali ya. Tapi memang usaha juga nggak gampang. Iya benar. Selalu ada kendala gitu. Ya kalau dihitung 10 tahun lo berapa ini rumah tangga 10 tahun. 10 tahun. Masuk ke stand up berapa tahun? 2015 berarti sekarang 6 tahun. 6 tahun. Ya, berarti kan bergejolak banget hidup lu. Wah. Bisa. Ya. Iya kan? Kalau ada cerita ya. 6 tahun itu kalau kita ingatnya jadi lucu, tapi kan kalau kita lagi jalanin gendek aja bawaannya. Gendek. Tapi kalau nggak dijalanin juga nggak sampai di sini lho, Rio. Iyalah, Cing. Iya. Itu kali ya, karena gue mikirnya, kalau gue pribadi mikirnya bukan duit di awal, emang pelarian stand up. Pelarian dari sumpahnya rumah tangga, lari ke stand up. Nggak ada berpikiran sama sekali dapat duit dari stand up gitu. Ketika tahu begitu pertama kali ngerasain duit dari stand up, baru mikir tuh, oh stand up bisa jadi uang gitu di diri gue selain pelarian. Nah itu tuh baru kayak, ya udahlah, gue kalau tanya ke teman-teman gue tuh open mic keliling terus, Sing. Keliling open mic tuh bukan karena satu ya, karena gue pengen tahu banget stand up. Yang kedua, ya supaya nggak ketemu orang rumah tiap hari aja. Jadi kan, udah happy di luar gitu. Tapi ternyata dari open mic keliling itu, ternyata ada yang ngebentuk gue secara pribadi, secara nggak sadar tuh kebentuk gue, secara jokes, secara mental manggung itu kebentuk sendiri gitu. Dan hasilnya
nikmati sekarang. Nikmatin, alhamdulillah cing. Ya, alhamdulillah banget. Sayangnya pandemi sih ya. Sayangnya pandemi cing, nggak apa-apa. Iya. Mau gimana lagi? Mau gimana lagi? Maksudnya bukan kita doang yang kena. Iya, banyak orang. Seluruhnya kena. Tapi dengan kondisi yang pandemi pun sekarang lu udah jauh lebih baik dibanding 10 tahun lu berumah tangga. Jauh banget. Nih kalau 10 tahun sama 4 bulan mendingan 4 bulan kayaknya. Kayak pengantin baru karena gue cing. Iya, bener. Iya. Gue kadang mikirnya, wih gila nih 4 bulan ini 4 bulan yang nggak pernah gue rasain selama 10 tahun nikah gitu. Iya. Yang kayak nggak dikejar-kejar secara hidup gitu. Kayak bangun pagi gitu. Gak ada tuh muka istri gue gitu, nggak ada. Moga-moga ya Allah kayak gitu terus gitu sih ya. Sampai mati gue kayak gitu terus dia gitu. Happy terus gitu. Iya. Karena lihat dia happy terus gitu seneng aja gue nya. Ternyata ngeliat orang lain seneng karena kita itu enak banget ya. Bahagia banget cing gue. Iya. Itu gue ngelihat istri gue seneng gitu tuh bayaran lebih dari stand up dah gitu. Iya, Maksud gue itu betul. tuh udah paling bener dah. Iya. Kalau gue cari duit buat dia ternyata bener tuh omongan itu. Oh bener, gue sekarang nyari duit buat lu gitu. Kan lu kan nyari duit buat gue bagi 2 ya malah gitu. Iya. Jadi lo udah merasakan sebagai pria seutuhnya ya. Ngeliat anak, ngeliat bini itu seneng gara-gara kita tuh luar biasa rasanya ya. Tujuan gue itu doang gitu lah tuh. Yeah. Tujuan gue tuh yang ya pelan-pelan terpenuhi lah, terwujud tujuan gue tuh buat si anak-anak sama istri gue itu. Iya. Nyokap juga kalau orang tua tuh kayak ini kayak gini udah transformasi udah semudah itu sekarang. Itu alhamdulillah tuh itu. Iya. Dulu mah keinginan itu ada, cuman apa daya saldo yang nggak ada. Iya kan? Iya. Keinginan bantu orang mah banyak ya. Alhamdulillah cing. Iya. Dulu mah saldo nggak ada, sekarang saldo ada aja ya. Ada. Waktu kita pertama kali di sini lo udah juara belum sih? Belum, masih 4 besar cing. Oh lagi istirahat ya? Iya, 4 besar. Lagi istirahat. Iya. Waktu itu gue nanya juga kalau lo jadi juara 1 gitu ya. Dan yang lo bilang itu pengen punya si Bob punya kamar sendiri. Itu terwujud udah tuh. Iya. Sepertinya sederhana ya, mudah punya kamar sendiri. Tapi untuk mewujudkan itu lo harus punya kontrakan yang lebih gede. Dan dapat ya. Dapat alhamdulillah cing. Di komplek Abri lagi keren banget. Dijaga Abri. Mobil pakai hari-hari nggak? Oh mobil ya ini kan masih rencana ada dijual. Jadi tuh sebelum ini tuh ada mobilnya si Sari. Iya. Jadi mobil si Sari kan lagi digade ya. Jadi ya tunggu nanti selesai. Sampai itunya semua selesai nih jual tetap ada kendaraan paling enggak buat mondar-mandir. Dan alhamdulillah sekarang kemarin baru ada ini dapat kios bazar gitu. Jadi kalau semua keluar dari Sapam udah ada dagang lah, udah punya usaha mantap. gitu. Dagang apa lo? Parfum kan cing, yang udah lama kan dagang parfum cing. Lo dari dulu dagang parfum? Iya, seumur Panji stand up lah. Udah 10 tahunan dagang parfum juga. 9 tahun lah, 9 tahun. Parfum apaan? Macem-macem cing, ada yang kalau yang ori itu ada, original ada, bener-bener original ada. Terus kayak karena itu si Sari kan dulu kan pernah jadi manajer di parfum kan, jadi brand eksekutif gitu. Nah dari situ tuh di akhirnya kita punya usaha itu. Udah 8-9 tahun lah usaha itu jalan. Berarti lo tahu parfum? Tahu, alhamdulillah. Tahu. Itu yang ngajarin si Sari itu. Lo apa kayak reseller atau bikin? Bukan bikin. Jadi bener-bener produk utuhnya itu. Produk ada, nah lo yang jualin. Cuma lo tahu sumbernya untuk dapat lebih. Iya, lebih murahnya. Lebih murahnya gitu. Dia sama importernya gitu. Wah boleh juga tuh. Tapi ori nggak? Ori 100% nih kalau ori. Yang KW juga ada, cuman dijualnya dengan harga KW gitu. Boleh tuh. Apalah harga-harga lo apa? Ada listnya masih Sari. Iya. Karena gue termasuk boros parfum. Cepet banget habis kalau ini. Dan yang toko-toko yang di mall itu sekarang jualannya juga udah by WA. Kan data kita ada tuh. Terus setiap bulan dia pasti kirim nih yang mana yang lagi
diskon gitu. Iya, iya. Oh, jualan parfum juga. Iya. Anak-anak stand up juga belanjanya sama gua, Cing. Ada beberapa anak stand up gitu yang beli gitu. Wah, boleh juga kalau harganya miring. Gue itu pakai Aqua di Gio. Oh iya. Giorgio Armani ya? Iya. Iya, Giorgio Armani. Iya, benar-benar. Aqua di Gio. Nah, berapa di lu? Anti ada sih Sari. Iya. Kalau sekarang Nggak hafal. Nggak hafal gue ya. Iya. Daripada salah sebut ternyata kemahalan kan nggak jadi beli ntar Cing Abdel. Iya. Kalau kemurahan lo nombok ya. Iya. Lu udah ngebuang rasa kayak enak tapi direkam. Ada jejak digitalnya. Iya. Tapi paling nggak lu memang tahu jenis-jenis parfum ya? Alhamdulillah Cing. Lo sendiri parfum apa yang lo pakai? Yang adanya si Sari itu yang gue pakai. Iya. Enggak satu merek, enggak satu wangi, pokoknya sama aja. Iya. Iya. Kalau gua Aqua di Gio dari dulu. Udah itu ya, udah pakem itu. Udah baunya bau bapak sih. Tapi seger sih kan. Iya, anjir deh kan. Seger. Iya. Iya. Nah, lo bikin tim nggak kalau YouTube? Sampai sekarang sih belum, paling yang bantuin anak-anak aja. Kayak bantu ngedit, kan gue kan ngedit masih belajar. Di selama ini juga kan masih 14 konten tuh 15 masih pakai handphone. Iya, sama gue juga gitu dulu. 14 sampai 15 konten tuh masih pakai handphone. Cuman ya itu tadi ada yang kontennya kayak kemarin Cang Surya tuh agak kepotong kepalanya sedikit emang. Ya udah terus gua nih lempar dulu, ini kan masalahnya udah direkam dan hasil karya lah jatuhnya kan. Iya. Ini 14 ini gua lempar dulu, nanti baru dari situ baru gua ada perbaikannya apa gitu ya. Apa gua lihat lagi. Jadi yang penting 14 ini udah jadi nih, terus ada teman-teman yang dari komunitas juga bantuin untuk ngedit gitu ya. Ya, gua dapet duit, gue bagi duitnya ke temen, maksudnya ini tolong editin lah gitu, segala macem gitu kan, sama aja kayak bagi-bagi rezeki lah. Betul. Gitu. Iya. Ya paling nggak itu sambil dia ngedit sambil gue juga belajar gimana sih, sambil gue nonton oh gimana sih. Nanti kalau gue punya uang lebih ya gue beli alatnya sendiri segala macam, gue belajar ngedit juga gitu sambil jalan lah Cing pokoknya gitu mah. Nah, lo sama siapa tuh konsultasinya? Anak stand up kan banyak banget yang jago YouTube, jago segala macam. Nah, lo sekarang konsultasi sama siapa? Sama Rijal, sama si Yono Bakri tuh, si Erwin. Karena kalau sama Yono, sama ada Kokong Jaktim yang anak stand up, itu kayak ngobrol gitu, ini enaknya gimana ya? Karena Bang Ajis juga, kemarin Bang Ajis yang ngasih ide tuh kayak, lu ini yuk ngelamar-ngelamar jadi sapam di rumah-rumah orang gitu, di misalnya rumah Cing Abdel, ntar rumahnya Pak Denny atau rumah Jawin, atau Rigen gitu, kayaknya lucu dah gitu. Itu yang gua tangkap aja, makanya gua omongin aja dulu semuanya. Nanti pasti kalau udah diomongin kan mau nggak mau, guanya ada motivasi buat ada jalan. motivasi untuk wujudin itu. Iya. Mudah-mudahan bisa berjalan dah. Ya. Amin. Ini masih 8 bulan sih ya lepas dari Kompas. Tapi sebenarnya juga tidak eksklusif, tidak membatasi gerak juga lo ada di Kompas. Selain pengen bikin spesial itu, apalagi yang lo pengen bikin di stand up ya? Di stand up. Kalau stand up tuh spesial yang pengen banget gue bikin satu. Yang kedua tuh kepengennya gue Cing ya, kayak kepengennya gue tuh ada buat teman-teman yang mau belajar, mau belajar gitu Cing. Karena kayaknya apalagi sapam gitu, kayak sekarang gue sama Cang Surya, kenapa Cang Surya gue ajak kemana-mana, kayaknya gue ngeliat dia tuh punya sesuatu yang kayak semangatnya sama gua gitu. Itu kan sayang kalau orang punya semangat sama nih, terus dia nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Ya sejelek-jeleknya gua paling nggak bisa jadi contoh yang baik juga buat dia gitu. Karena ada yang gua buktiin gitu. Itu yang mau pinginnya gue sih kayak gitu Cing. Atau anak-anak komunitas Jakbar atau mana yang masih baru, gue kayaknya ayolah kalau mau. Makanya gue setiap dimintain kombut, Bang kombut dong, yuk kombut dong, ayo dah gitu. Nggak apa-apa lah gitu. Mau waktunya kapan saya ketemunya, ayo kombut gitu. Minimal selain gue juga belajar dari dia juga ada yang diambil dari gue gitu. Kayaknya itu aja sih paling Cing. Kalau untuk stand up ya, selain spesial ya gitu. Rencananya kapan sih Insecurity itu? Harusnya Desember ini Cing. Tapi kan kayaknya nggak tahu ya, mundur tahun depan kayaknya. Tapi udah gue siapin sih beberapa secara premis tuh premis gedenya udah ada semua. Karena Insecurity itu bentuk ketakutan gue sebetulnya. Dan itu yang ngasih judul Indra Primawan. Iya.
Dia ngasih judul karena gue cerita gue mau bahas ini tuh bilang. Satu, gue ketakutan gue punya istri si Sari itu ada tuh di sini, ketakutan gue berumah tangga, ketakutan gue punya anak. Nah, gue tuh takut meninggal dalam keadaan pakai baju satpam itu. ada itu tuh ya. Dan dicopot juga ganti kain kafan, Rio. Tapi kan nggak seru aja pas meninggal pas baju satpam, nggak ada keren-kerennya cing masalahnya cing. Iya. Kerennya di mana? Nggak ada ya kan? Nggak ditaruh di makam pahlawan juga ya kan? Tapi kan udah jadi kayak polisi. Iya. Jadi apa namanya ya? Kalau nonton Insecurity itu artinya orisinil itu adalah pengalaman lo. Iya, pure gua gitu. Rumah tangga, perintisan itu rumah tangga, ketakutan berumah tangga, ketakutan ada di posisi ini gitu. Ada banyak hal cing lah pokoknya. Iya. Ya itu yang akan gue gali banget sih secara premis besarnya untuk nanti di Insecurity. Iya. Dan sampai gue mikirnya sampai lo masuk juga akan ada nuansa satpamnya di dalam gedung pertunjukan gitu. Sampai gimmick-gimmicknya udah lo pikirin. Udah semua, kalau gimmick semua udah cing. Sampai lo masuk yang nyobekin tiket satpam. Sampai segitunya. Dan lo kan bentuk ketakutan gue sampai itu di dalam situ akan dijaga satpam gitu. Di setiap sudut gedung pertunjukan itu. Jadi kalau penonton nggak ada apa-apa, ada satpam. Ada satpam. Gitu. Satpam. Iya, terwujud gitu itu. Tapi kan sekarang ini waktu lo menjalani itu, terus itu lo jadikan materi, kalau gue sih ngerasa akan lebih tebal. Sekarang kesulitannya menurut gue ya, lo menceritakan itu di posisi lo yang udah nggak seperti itu gitu. Udah lo pikirin belum sih bahwa itu materi udah bukan nggak relate ya, udah nggak up to date lagi sama lo. Nah itu gimana cara lo menyampaikannya itu ya? Contoh misalnya waktu lagi lo suci, lo ceritain lo keluh kesah lo tentang satpam, gue yang nonton itu lagi ngerasain perasaan lo nih gitu. Cuman pada saat lo udah di posisi yang sekarang, ceritain yang dulu. Nah strateginya apaan supaya orang juga dengar ceritanya tuh? Ya contoh terbaiknya Marcel kali ya. Iya. Iya, mungkin gua akan banyak ngobrol sama Marcel. Contoh terbaiknya Marcel gitu. Pada saat dia udah kaya tapi tetap relate kalau ngomongin miskin. Iya, itu maksud gua contoh terbaiknya sekarang adalah sulit Marcel. Kan itu menurut gue ya. Iya. Itu akan sulit gitu. Entah kan nanti itu kan kayaknya kalau secara penulisan dudukan kuatnya kan di setup ya. Iya. Walaupun pacarnya sama nih, kayak dudukan kuat di setup itu gue juga banyak sih nanti akan ngobrol sama Marcel untuk masalah itu. Karena gue lihat sih contoh terbaik sekarang Marcel. Karena Marcel, lihat aja Marcel kayaknya walaupun ada orang ngomong miskin udah gak relate lagi, tapi tetap lucu. Tetap lucu ya. Iya, itu yang menurut gue kehebatan Marcel itu. Kan kebetulan kita juga masih dekat sama Marcel kan, jadi kayaknya harus banyak belajar juga cing. Kayaknya. Tapi kalau gue pribadi ya paling gue akan ngomong kayak ini loh, gue pernah ngerasain ini gitu. Walaupun sekarang di posisi ini cuma tinggal ambil compare-nya gitu terus dia cing. Oke. Enggak nggak sih? Iya. Supaya orang nangkepnya kayak, kan ada orang yang nangkepnya sekarang kalau ngomong tinggi segini, jumawa banget nih orang nih gitu. Betul. Kita ngomong dong, kan posisi lu udah nggak di sini kayak gitu tuh kan yang maksudnya. Iya, maksud gue itu. Iya, paling nggak butuh setup yang lebih untuk ngejelasin dulu nih kalau kita mau ngomong apa, nah itu. Kayaknya itu yang Marcel lakuin kan? Iya. Kalau Marcel kan selalu gitu. Waktu gua miskin, sekarang gua udah nggak miskin kayak gitu. Nah, itu gua kan mungkin contoh terbaiknya Marcel sih menurut gua. Iya. Agak apa ya? Riskan juga sebenarnya sih. Kalau lo nggak apa istilahnya itu nggak dipayungin banget, omongan lo tuh jadi nggak believable katanya. Iya, nggak believe lagi ya. Orang-orang tuh dengernya udah nggak ini. Banyak orang ngomongin muka serem tapi mukanya udah ganteng. Iya. Jadi agak sulit juga nih. Iya. Lo ngomongin tertindas sekarang muka lo udah bersih, Rio. Gitu misalnya. Iya. Jauh. Iya. Iya. Itu kenapa makanya di Insecurity itu materi satpamnya cuma 10% cing. Iya. Pada saat lo waktu itu bawain materi lo ngojek gitu. Itu diwakili oleh penampilan lo yang memang kayak tukang ojek saat itu gitu. Kita yang denger ini jadi bisa ngerasain gitu loh. Jalan-jalannya tuh kita ngerasain. Cuman pada saat sekarang nih penampilan lo udah begini, kalau lo ceritain tanpa bungkus yang ini kayaknya agak, kalau kata gue ya, tapi nggak tahu ininya caranya gimana. Iya, paham gue sih. Gue itu yang
yang lagi banget gue pikirin sih emang kayak hal kayak gitu ini. Karena nggak terlepas dari Cing Adul ngomong kayak gini kan teman-teman yang lain juga udah ngingetin kan. Iya. Ini kan nih kalau ini udah nggak belit nih yo gini. Ini Iya, lo harus gini kayak karena tiap hari gua kumpul sama anak stand up jadi itu yang udah menurut gua kebuka banget di gua sih itu. Iya, mudah-mudahan lah berhasil lah. Padahal kalau aja nggak pandemi, ini udah pasti tur lo ya. Tuh. Juara 1 Suci itu. Karena memang Kompas kan mau ada detur menuju Suci 10 kan. Emang mau ada lagi ya? Seperti itu katanya di omongannya. Jadi katanya detur tuh harusnya jalannya Agustus ini kan. Cuman karena kondisinya kayak gini jadi nggak tahu mundur atau gimana. Jadi akan tur berapa kota gitu sebelum menuju audisi Suci 10. Tapi Suci 10-nya ada? Katanya ada. Ya mudah-mudahan ada lah supaya hype stand up-nya nggak hilang gitu. Kan masih banyak banget sih di luar sana yang lucu-lucu banget. Iya. Banyak banget teman-teman yang masih belum masuk Suci yang maksudnya kompeten gitu ada di kompetisi gede gitu. Memang nggak ada ini ya, medianya aja Medianya, belum ada. Di Jakarta Barat juga masih numpuk ya. Banyak sih, banyak. Kayak Gugun Beke itu lucu banget kan. Gugun Beke yang mana sih? Ada yang kecil. Namanya aja udah. Sekarang lagi FYP mulu tuh di TikTok tuh kritik si bocil, aduh lucu banget tuh. Kecil-kecil ngomongin pemerintah. Gugun Beke lagi namanya, lucu banget ya. Oke lah Rio, terima kasih udah hadir di sini. Mudah-mudahan tambah berkah hidupnya. Amin. Tambah bahagia keluarganya, anak istri sehat terus ya. Amin. Dan segala hayalannya bisa jadi kenyataan. Oh amin. Amin. Ya. Oke, kita akan ketemu lagi dengan tamu yang berikutnya di Wawancara. Mantap.